Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonisti Rahman dengan NIM 2030511085. Di sini saya akan melanjutkan pertemuan 7 yaitu ke pertemuan 8. Langsung saja, pertama-tama kita buat script C# terlebih dahulu. Lalu kita buat repeat background. Udah. Kita tunggu terlebih dahulu. Setelah kita buat script di asset untuk repeat background, kita klik background di hierarki, lalu kita drag and drop repeat background ke background di inspektor. Kita drag and drop seperti ini ke inspektor. Sudah terlihat bahwa di inspektor ada repeat background seperti ini. Repeat background. Tunggu sebentar. Ini langsung saja. Kita buka secara manual, soalnya tadi dibuka secara otomatis tidak bisa. Kita tambahkan private vector 3 star post titik koma, lalu kita di point starnya tambahkan star post sama dengan transform titik position titik koma, lalu kita tambahkan di point update if transform position sumbu X kurang dari star post sumbu X min 50. Kurung kurawan transform the position sama dengan star post titik koma. Kita save, lalu kita kembali ke Unity. Tunggu dulu sebentar. Jika kita run projectnya, maka hasilnya akan seperti ini. Background akan mengulang kembali ke gambar awal sehingga layarnya seakan-akan bergerak. Selanjutnya yaitu kita menambahkan collider pada background. Yang pertama-tama kita klik background pada hierarki, lalu pada inspektor kita tambahkan
Tunggu sebentar. Kita tambahkan box collider. Setelah ditambahkan box collider, perhatikan pada bagian background ini, pada tampilan scan, pada background terdapat garis hijau yang berarti objek tersebut telah berhasil ditambahkan komponen box collider. Selanjutnya kita buka script repeat background. Kita tambahkan kode program di bawah perangkat 3 star post, tambahkan private float repeat width. Setelah itu kita tambahkan pada void starnya repeat width sama dengan get component box collider yang kita tambahkan tadi untuk background pada inspektor box collider. Kurung tutup dot size dot x garis miring 2 titik koma. Selanjutnya kita ganti 50 ini dengan repeat width. Kita save terlebih dahulu. Setelah kita save, kita kembali ke Unity. Kita akan merunnya. Jika kita run hasilnya, maka hasilnya akan seperti ini. Background akan bermunculan secara berulangan. Tetapi jika kita tidak akan menambahkan yang dibagi 2 ini, mari kita coba lihat apa perbedaannya. Kita kembali ke Unity. Kita tunggu sebentar. Kita run kembali. Terlihat jika kita merunnya, background seperti ada jeda. Tidak backgroundnya tidak secara berulangan seperti tadi. Terlihat ada jeda seperti ini. Karena kita tidak memakai dibagi 2 tadi. Sebaiknya kita mengubah program pada repeat backgroundnya, menambahkan dengan dibagi 2. Selanjutnya kita akan menambahkan tag. Yang pertama kita klik objek ground pada hierarki, kita klik ground. Setelah kita ke ground, kita pilih tag ini, untag grid. Kita pilih add tag. Kita pilih ini, tanda plus ini. Kita pilih new tag. Lalu kita beri nama ground. Setelah diberi nama, lalu kita save. Akan ada seperti ini. Setelah kita membuat ini,
tag ini kita klik tag ini, kita ubah menjadi ground. Selanjutnya kita buka folder aset, kita ke prefab, lalu kita klik object obstacle. Nah, kita akan menambahkan tag seperti tadi pada inspektor. Kita add tag, lalu kita tambah, lalu kita menambahkan obstacle seperti ini. Obstacle dengan kan tadi caranya seperti ground tadi, lalu kita save, lalu kita kembali lagi ke obstacle ini, kita ubah tag ini menjadi obstacle. Setelah membuat ini, kita kembali ke scan-nya. Setelah itu kita ke script player controller.cs. Kita tunggu sebentar. Setelah kita membuka player.cs, kita akan menambahkan program public ball game over sama dengan false titik koma. Kita tambahkan pada void update, kita tambahkan private void on collision, enter, collision lagi, ulang ke awal. Kita tambahkan komentar saja yang is on ground dengan true, koma. Kita tambahkan if collision dot game object compare tag, tambahkan ground yang tadi kita buat ground. Berawal lagi, kita tambahkan is on ground true titik koma. Lalu kita tambahkan else if collision dot game object dot compare tag, kita tambahkan yang obstacle tadi, obstacle. Kita bikin ulang berawal lagi.
game over sama dengan true titik koma, the book log, kita tambahkan kata game over. Kita titik koma, lalu kita save. Kita kembali ke Unity-nya. Kita tunggu sebentar. Oh, ternyata ada yang error di ininya. Di shell code-nya. Ternyata kita ada yang salah pada player controller. Ternyata kita salah menyimpannya. Kita harusnya menyimpannya di sini. Kita save. Kita kembali ke Unity-nya. Kita tunggu sebentar. Kita akan merunnya. Sudah benar ya, karena kita melakukan kesalahan di player controllernya. Kita run, sudah kita run. Nah, player ketika menabrak obstacle akan muncul pada konsol yaitu game over. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nandita Aprilia. Perkenalkan, nama saya Nandita Aprilia. Di sini saya akan melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh Leoni. Untuk langkah yang pertama, di sini kita akan membuat player dan background berhenti bergerak di game over. Nah, untuk step pertama, di sini kita akan buka program MoveLab. Nah, kita cari program MoveLab. Nah, lalu di sini pada bagian aksesnya kita akan tambahkan akses terbaru lagi, private player controller, script titik koma. Nah, selanjutnya di sini pada void start kita tambahkan variabel player controller script sama dengan game object titik find player. Web komponen kurung titik koma. Nah, jika sudah, lalu di sini kita akan ke bagian void update.
Nah, pada bagian transform ini kita enter terlebih dahulu, lalu kita tambahkan sebuah kondisi. If player controller script titik game over, maka NN nilainya adalah false. Lalu di sini kita tambahkan kurung perangkap dan kita tutup oleh kurung awal kembali. Nah, jika sudah, di sini kita bisa perhatikan pada kode program kenapa bisa diakses oleh script lain di bagian yang game over tersebut, karena di sini di sini bisa kita perhatikan pada program kenapa variabel game over ini bisa diakses oleh script lain, padahal dalam script movelab tersendiri tidak ada variabel game over sebelumnya. Nah, hal ini itu karena pada variabel game object terdapat pada script player controller. Jadi fungsi player controller itu sendiri yaitu mengatur seluruh program yang berkaitan dengan playernya. Nah, selanjutnya apabila di sini kita sudah mengedit kode programnya, di sini kita bisa coba run. Nah, bisa dilihat di sini ketika player menabrak obstacle, maka player dan background tersebut akan berhenti atau game over. Untuk yang selanjutnya, di sini kita akan kepada tahap yang berikutnya, yaitu menghentikan obstacle muncul terus-menerus pada game over. Seperti yang bisa dilihat tadi, bahwa ketika game over, meskipun sudah game over, obstacle-nya masih terus ada. Nah, untuk langkah yang pertama, kita bisa buka program Spawn Manager. Lalu di sini pada bagian akses, kita tambahkan private player controller script. Lalu pada bagian void start, di sini kita tambahkan variabel player controller scripts sama dengan, lalu game object. Hampir sama seperti tadi, kode program pada bagian Spawn Manager pun sama ketika menambahkan kode program di script movelab. Saya lupa menambahkan penggeraknya. Lalu selanjutnya di sini kita bisa tambahkan pada bagian void spawn obstacle, kita menambahkan suatu kondisi. If jika player controller script game over, maka nilainya adalah false. Nah, jika sudah, kita save lalu
kita coba kembali run programnya untuk melihat hasil dari penghentian obstacle yang muncul terus-menerus ketika di game over. Kita coba run. Nah, bisa dilihat ketika player berada di game over, maka obstacle-nya pun tidak cloning lagi, tidak muncul terus-menerus. Di sini selanjutnya saya akan memaparkan bagian mana yang membuat obstacle tersebut tidak cloning objek lagi. Kita lihat lagi pada programnya. Nah, di sini pada bagian spawn obstacle terdapat if player controller script game over, maka nilainya salah. Nah, hal ini itu berkaitan dengan perintah info repeating di atas yang terdapat spawn obstacle-nya juga. Nah, di sini jadi meskipun spawn obstacle tersebut akan di-cloning, tetapi akan dihentikan oleh kondisi if tersebut karena di sini tertera di nilainya adalah salah. Nah, untuk tahap yang selanjutnya di sini saya akan menghancurkan obstacle yang keluar dari batas. Nah, untuk langkah yang pertama kita buka kembali script move left. Nah, lalu di sini pada bagian akses, kita tambahkan akses terbaru yaitu private float left bound sama dengan nilainya 15 titik koma. Lalu yang selanjutnya pada bagian void update, di sini kita akan tambahkan kondisi terbaru. If transform position x kurang dari left bound dan game object home vertex. Nah, di sini kita tambahkan objek yang dituju yaitu obstacle. Huruf awal. Lalu di sini maka hancurkan game objeknya. Nah, jika sudah ditambahkan kode programnya, di sini kita akan coba untuk run program tersebut. Nah, jika programnya sudah dijalankan, di sini saya akan menjelaskan sebuah efek dari kondisi if tersebut. Nah, nantinya kondisi tersebut akan membuat obstacle hancur apabila left bound dan game objeknya kurang dari posisi X tersebut. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.